Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran matematika kata tiga ini, boleh Bapak memimpin doa teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama berdoa untuk kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Minggu lalu kita telah belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Di antara kalian ada nggak yang masih ingat apa itu persamaan linear satu variabel? Ya, benar. Kalau nggak ada yang ketangan, nanti Bapak tunjuk. Cuma punya satu variabel ya Pak, misalnya X, cuma X saja. Oke, ada lagi yang bisa berpendapat? Nah, benar ya. Persamaan linear satu variabel artinya terdapat satu variabel saja dalam suatu persamaan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kelanjutannya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Coba kita berpikir, pernahkah kita mengalami suatu kejadian di mana di saat kita sedang berbelanja dengan teman kita beberapa barang yang jumlahnya berbeda, kita tidak tahu harga satuan barang tersebut. Misalnya Irma dengan Desta pergi belanja beberapa makanan, lalu Irma membeli 2 buah tahu dan 1 buah bakso, sedangkan Desta membeli 1 buah tahu dan 3 buah bakso. Total dari kedua harga tersebut itu diketahui, tapi Irma dan Desta ini tidak mengetahui harga satuannya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan seperti itu dan dapat mengaplikasikan cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, coba udah pada semangat belum untuk belajar matematika hari ini? Kali semangat? Sintia semangat? Oke, karena sepertinya kurang semangat, yang jawab semangat cuma ada 5 orang. Coba kita gerakan kecil dulu ya. Karena Orly semangat banget nih, Orly boleh dong bikin. Menarik. Ayo gerakan seperti sedang bermain kayak saja. Ke permasalahan yang kita bahas tadi. Semuanya boleh buka link yang telah saya kirimkan di grup kelas. Pada suatu hari, Rani dan Adit pergi ke toko buku untuk membeli perlengkapan sekolah. Rani membeli 2 buku tulis dan 4 pulpen dan ia membayar 18.000. Sedangkan Adit membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen dengan model yang sama dan ia membayar 24.000. Mereka pun saling bertanya, sebenarnya berapa sih harga 1 buku tulis dan 1 pulpen? Apakah kamu bisa membantu Rani dan Adit mencari tahu berapa harga 1 buku tulis dan berapa harga 1 pulpen?
Coba siapa yang bisa memberitahu informasi apa yang terdapat dalam video yang telah Bapak tampilkan tadi? Yang masih ingat? Tadi pokoknya dia beli 2 buku 4 pulpen harganya 18.000. Ya. Oke, terus sama 4 buku 2 pulpen harganya 24.000. Nah, bagus sekali ya Ice. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Rani dan Adit tadi. Saya ingin kalian dibagi jadi 3 kelompok, tapi pembagiannya acak ya. Coba berhitung mulai dari Abigail 1 sampai 3 ya. Kalau sudah sampai 3 sudah dipisah. 1, 2, 3. 3. Nah sekarang silahkan duduk sesuai pasangan angka yang sama. Ada Iya sih mulai. Satu sini, 2 di sini. 3 sini, 3. Oke, semuanya udah duduk ke kelompok. Kita urutan kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2, lalu kelompok 3 ya. Jadi tugas kita dalam pembelajaran pada hari ini itu setiap kelompok menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Rani dan Andi tadi dengan menggunakan berbagai cara dalam menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel. Sebelumnya Bapak udah bilang untuk pelajari terlebih dahulu ya mengenai sistem bersama linear dua variabel. Ada nggak yang bisa sebutin apa saja cara, bagaimana saja cara menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel? Silakan. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel itu ada 3 cara. Yang pertama substitusi, eliminasi, dan grafik. Nah, bagus, benar sekali ya. Dari ketiga cara yang telah disebutkan maksud tadi, setiap kelompok itu harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua teman ini menggunakan ketiganya. Namun, agar setiap anggota di dalam kelompok itu bekerja, tolong nanti dibagi dalam kelompok agar 2 orang itu mengerjakan dengan menggunakan metode grafik, lalu 2 orang menggunakan metode eliminasi, dan 2 orang yang tersisa atau misalnya ada anggota yang lebih 3 itu menggunakan metode substitusi. Lalu nanti setelah diskusi selesai, kalian harus berbagi kepada teman yang mengerjakan dengan metode berbeda dalam kelompok dan menjelaskannya. Ada yang perlu ditanyakan? Apa bisa ditanyakan?
karena tidak ada, bisa ya kita mulai diskusi kita pada hari ini. Oke, silakan. Kalau kalian ingin melihat kembali video permasalahan tadi, itu ada ya di link yang telah Bapak kirim itu. Untuk kalau misalnya angkanya terlalu besar sampai ribuan dan tidak bisa dijangkau oleh tas kotak-kotak yang telah Bapak kasih, coba kalian berpikir lebih
simple dengan misalnya dengan membaginya dengan skala tertentu. Ngerti nggak? Apa misalnya kalian punya koordinat 100 dan 200, tapi di kertas grafik yang telah tersedia itu cuma mendukung untuk sampai hingga titik 10-an. Itu kan berarti kalian bisa membaginya dengan kelipatan tertentu. Bisa dimengerti ya? Ada yang sudah selesai? Kalau nggak siap boleh deh. Coba kalian jelaskan kepada teman yang menggunakan metode pembelajaran. Misalnya Aurel menggunakan metode. Nah, jelaskanlah. Kalian jelaskan lalu nanti sebaliknya nanti juga jelasin kepada dia kepada Aurel. Kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan dulu berikutnya sebagai X, versi sebagai Y. Kali ini ya. Rani. Ini Andi dan Rani. Yang dua baru. Karena aku dibantu sama Omri, kami udah kerja sama banyak ya, hilang makan. Coba apa yang dijelaskan. Pastikan setiap anggota kelompoknya paham ya dengan kelompok 2 sudah paham semua. Boleh diupload, terus kalau gitu boleh diupload tugas skill kerjanya di link target yang
Kalau ada tidak paham caranya, boleh bertanya. Bapak ini di PDF ini Pak? Apa dipisah-pisah? Boleh? Boleh. Tapi dikasih ya namanya kelompok. Cara uploadnya tekan tanda plus yang ada di layar kalian setelah membuka tablet, lalu masukkan lampirannya misalnya foto atau video. Oke, sembari mengupload, bagaimana solusi yang kalian temukan dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kedua teman tersebut? Coba kelompok 1, berapa harga satuan buku dan itu? Dari kelompok 1 Pak, dari metode yang berbeda, tapi menggunakan yang sama, yaitu harga satu buku itu 5.000 dan harga satu pen itu 2.000. Jadi sama dari metode. Oke, lalu kelompok 2 bagaimana? Apakah beda? Sama. Kelompok 3 sama ya? Berarti setelah kita temukan nih harga satu buah buku dan satu buah pulpen itu, untuk bukunya Rp5.000 dan harga pulpennya Rp2.000. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini tidak terbatas di kasus ini saja, kasus-kasus lain juga dalam kehidupan nyata bisa. Kalau kalian temukan dan kalian bisa berpikir, ini sepertinya bisa menggunakan cara yang telah saya pelajari dari pembelajaran hari ini. Oke, kelompok 2 sudah dapat. Terus kalau dari ketiga metode ini masing-masing kelompok, menurut kalian metode mana yang paling menurut kalian mudah untuk digunakan dan kalian itu lebih suka? Eliminasi. Kelompok 1? Gak begitu sih Pak. Oh, berarti kelompok 1 berbeda ya? Beda. Kelompok 1 juga sudah. Jangan dibuka dulu ya. Pak, apakah ini dapat kulkas? Bismillah, mesin cuci. Blender ya Allah. Kita ya Allah. Udah bisa upload lagi. Karena kita sudah dapat juga solusinya, boleh kita kembali ke tempat di sini. Oh. Ya, ini dulu. Ini untuk mengetes kalau kalian semua itu seluruhnya paham dengan apa yang telah dipelajari.
kalian itu sudah ada sebuah kartu yang di dalamnya itu bisa berisi persamaan maupun solusi dari persamaan sistem persamaan linear dua variabel. Sebagai inti, kalau kalian belum paham, kita main game dulu sebentar. Jadi sebentar lagi Bapak akan pasang sebuah lagu. Lalu tugas kalian adalah selama lagu itu berjalan, kalian harus cari. Jadi kartu yang kalian pegang itu ada pasangannya di antara teman-teman kalian yang main. Jadi kalian bisa cari di antara teman-teman kalian siapa yang kartunya itu berdamping dengan kalian. Pasangannya itu sama ya, jadi ada persamaan, itu ada solusinya. Jadi solusinya siapa yang dapat kartu persamaan? Boleh lupa sudah. Aku. Nah, misalnya Andi dapat kartu persamaan. Di antara teman-teman Andi yang lain ini ada yang dapat kartu solusi dari persamaan Andi. Iya. Jadi kalian bisa cari dulu atau langsung cari pasangannya yang kartu solusi terserah. Ada yang tidak dipahami. Oke, semuanya boleh berdiri dulu. Kan kita mau cari pasangannya. Coba ada di depan. Cuma ketiga Bapak mulai, boleh ya mau langsung hitung atau mau langsung cari pasangannya. 1, 2. Siapa yang warna biru?
Baik. Aura dan Asia. Jadi pada pagi hari ini kita telah belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tadi setiap kelompok juga telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Rani dan Andi. Jadi siapa yang bisa buat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel? Saya Pak. Jadi berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, manfaat dari pembelajaran SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel ini mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan logis. Selain itu, melalui pembelajaran yang secara berkelompok, bekerja sama, melatih kita untuk bekerja sama antar sesama kelompok dan menambah relasi persaudaraan. Selain itu, manfaat yang paling pertama saya dapatkan itu pembelajaran SPLDP ini dapat membantu kita menyelesaikan segala macam permasalahan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak di cerita tadi, si Rani sama satu lagi kawannya memiliki masalah dalam menjual sudah DPH. Jadi kita bisa tahu harga satuan. Oke, beri tepuk tangan untuk Nadia ya. Karena sudah mencapai kesimpulan juga nih pembelajaran kita. Bolehlah kita tutup ya. Jadi untuk link Padlet yang telah saya kirimkan itu, untuk setiap anak-anak yang ada di sini boleh nanti setelah sampai di rumah dilihat lagi untuk pekerjaan teman-temannya dari kelompok lain, lalu dibandingkan ya dan dipelajari lagi. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai sini. Terima kasih untuk setiap kelompok dan setiap murid yang telah berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam pembelajaran. Terlebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan terima kasih dan selamat pagi. Duluan ya anak-anak.